Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dengan Pak Indi pada pembelajaran manajemen. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai manajemen strategik. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen strategik, nanti kita akan membahas beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu teori manajemen strategik, tujuan manajemen strategik, dimensi manajemen strategik, terminologi terkait manajemen strategik, perkembangan dan tantangan manajemen strategik, tahapan manajemen strategik, dan hierarki manajemen strategik. Manajemen strategik menurut para ahli, yang pertama kita akan membahas mengenai pemaparan dari Thomas pada tahun 2010 mengatakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi, dan proses evaluasi. Nah, itu menurut Thomas. Sementara menurut David pada tahun 2011 mengatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, menerapkan atau mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau kita lihat pada buku Dr. Taufikur Rahman, SOS MSI, dalam bukunya Manajemen Strategik, itu mengatakan bahwa manajemen strategis itu berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi. Nah, proses penetapan tujuan organisasi ini sangatlah penting. Seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, penetapan tujuan organisasi itu dikatakan bahwa dengan adanya tujuan yang jelas, maka dapat mencapai goal yang jelas atau hasil output yang jelas. Pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan dari manajemen strategis menurut Swadianto pada tahun 2010 terdapat 4 tujuan. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Jadi di dalam manajemen strategi ini harus ada arah pencapaian tujuan yang jelas. Agar apa? Agar dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan pengevaluasian dari keberhasilan yang akan kita capai. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Jadi tidak hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak. Baik itu pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya suatu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk pengendalian. Jadi setiap macam perubahan itu
harus diantisipasi dan disiapkan pedoman dan pengendaliannya, sehingga dapat memperluas kerangka waktu berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Nah, ini sangat penting sekali dalam manajemen strategik. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas, yaitu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Nah, itu. Ini tidak hanya hemat saja dipikirkan, tapi efektifnya, tepat nak sasarannya. Bisa kita lihat berbagai macam gambar di sini. Ada gambar Doraemon dengan dimensi waktunya, bisa kembali ke masa depan ataupun masa sekarang ataupun ke masa lalu. Gambar kedua bisa kita lihat dimensi internal dan eksternal. Eksternal itu dari luar ya, dari luar perusahaan bisa jadi, atau dari luar provinsi, luar daerah, luar geografis dan lain sebagainya. Sementara internal, ada internal di dalam perusahaan. Kemudian dimensi manajemen strategik selanjutnya dapat kita lihat adalah pendayagunaan sumber-sumber. Mampu tidak menggunakan sumber-sumber. Dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Nah, dimensi multibidang. Dia ada 5 model dimensi. Terminologi terkait dari hal ini adalah manajemen strategi. Suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan strategi yang efektif atau yang membantu perusahaan mencapai tujuannya. Kebijakan perusahaan dapat dikatakan bahwa kebijakan umum perusahaan yang melihat ke dalam inward looking untuk mengintegrasikan aktivitas dan fungsi perusahaan secara tepat. Sementara itu, keputusan strategi itu merupakan keputusan yang berkaitan dengan definisi bisnis. Keputusan ini berkaitan dengan definisi bisnis, ya, produk dan pasar yang akan dilayani, fungsi yang akan dilaksanakan, serta kebijakan utama. Kemudian kebijakan. Kebijakan di sini adalah rumusan yang disiapkan dan berfungsi sebagai pedoman internal organisasi untuk bertindak. Ya, jadi harus ada namanya manajemen strategi di sini. Merupakan suatu proses untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan strategi dan kebijakan perusahaan harus ada juga, yaitu kebijakan umum, kebijakan strategi, keputusan ini berkaitan dengan definisi bisnis dan lain sebagainya, serta harus ada tentunya kebijakan yang diatur sebagai pedoman internal organisasi untuk bertindak. Nah, di sini ada gambar juga, ada namanya financial planning, basic financial planning, forecast based planning, externally oriented, strategic planning, strategic management. Penjelasan tentang perkembangan dari manajemen strategi ini, yang pertama basic financial planning. Jadi perencanaan keuangan yang mendasar atau disebut juga dengan basic financial planning, yaitu sebuah proses di mana seorang individu berusaha untuk memenuhi tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi atau penerapan dari sebuah rencana keuangan atau financial plan yang komprehensif. Forecast based planning itu termasuk ke dalam perencanaan peramalan akan perusahaan ke depan terkait tentang penjualan, pemasukan perusahaan sampai pengeluaran perusahaan. Nah, itu termasuk ke dalam forecast based planning. Sementara externally oriented di mana mengupayakan peningkatan kepekaan terhadap pasar dan persaingan. Jadi harus ada kepekaan terhadap pasar dan persaingan. Dengan cara berpikir secara strategik, fase strategic management di mana mengupayakan untuk mengatur semua sumber daya yang ada untuk mengembangkan daya saing dan membantu menciptakan masa depan. Strategic planning ini dimaksudkan adalah suatu proses
yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia. Sementara strategic management, proses analisis dan penciptaan strategi, serta penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan, yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, bisa kita lihat tantangan manajemen strategik. Yang pertama ada pada European Union yang telah memberlakukan mata uang sendiri, yaitu euro. Nah, ini tantangan juga manajemen strategi. Nah, yang kedua economic integration yang dikenal dengan NAFTA. Yang ketiga perdagangan bebas antara negara Argentina, Brazil, Uruguay, dan Paraguay. Nah, kalau di Indonesia visa, bebas visa. Nah, itu. Kalau di Indonesia, tapi kalau misalnya di 4 negara ini itu diberlakukan yang namanya perdagangan bebas. Kalau yang di NAFTA itu integrasi atau kesatuan ekonomi. Sementara kalau ASEAN itu termasuk ke dalam model masyarakat ekonomi ASEAN, Asosiasi Negara Asia Timur yang dikenal dengan nama South of ASEAN Nation. Nah, itu. Tahapan dalam manajemen strategik menurut Fred R. David pada tahun 2004 mengatakan bahwa ada beberapa poin di sini, yaitu perumusan strategi, meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi. Jadi tidak jangka pendek aja, tapi jangka panjang. Membuat sejumlah strategi alternatif. Strategi alternatif ini adalah plan B. Tidak hanya plan B, plan C, D, E, dan seterusnya. Nah, untuk apa? Untuk organisasi tadi. Serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Yang kedua, pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategis ini mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Nah, itu termasuk ke dalam pelaksanaan strategis. Yang keempat, evaluasi strategis. Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategik. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategik adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian diukur kinerjanya, mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Sementara itu strategi besar, ada namanya grand strategi, pertumbuhan, termasuk ke dalam satu pertumbuhan atau growth, dapat dilakukan secara internal, meliputi pengembangan dari produk baru atau produk lama yang mengalami perubahan, dan secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diversifikasi, yang artinya mengakuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk saat itu. Kemudian ada namanya stabilitas atau strategi diam, artinya adalah bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukurannya yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Pemangkasan berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini, atau menjual atau melikuidasi keseluruhan unit bisnis. Jadi ini terkait dengan pertumbuhan, stabilitas, pemangkasan. Nah, itu merupakan strategi besar atau grand strategi. Kemudian ada namanya strategi global atau secara umum. Ada namanya strategi globalisasi, multi domestik, dan transnasional.
Kalau untuk strategi global, itu dapat dilihat bahwa standar dari rancangan produk dan strategi periklanan pada seluruh dunia. Jadi harus ada namanya standar. Sementara kalau untuk multi domestik, modifikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Dan strategi transnasional itu merupakan strategi yang mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Kita bisa lihat juga hierarki tingkatan strategi. Yang pertama ada strategi tingkat perusahaan atau corporate strategi. Ada yang namanya strategi tingkat bisnis, ada strategi tingkat fungsional. Pada strategi tingkat perusahaan dapat ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis. Bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan. Nah, strategi corporate ini secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung. Pada poin kedua dikatakan bahwa strategi tingkat bisnis termasuk ke dalam hierarki tingkatan strategi, bisnis strategi. Pada bisnis strategi ini, masing-masing unit bisnis strategi biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi. Nah, strategi bisnis ini harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi corporate. Sementara itu, strategi tingkat fungsional mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan strategi corporate, berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan SDM, fungsi keuangan, fungsi riset, dan pengembangan atau R&D. Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis. Dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya. Kemudian ada namanya di sini analisis SWOT. SWOT itu penting. Dan namanya strength, weakness, opportunity, threat atau threat, ancaman. Nah, strength di sini artinya adalah kekuatan. Kita harus mengetahui apa kekuatan dari perusahaan kita. Weakness ini adalah kelemahan yang terdapat dalam perusahaan kita. Contoh, kekuatannya adalah kuantitas personil, jumlah dari personil kita. Gedung dan ruangan kerja kita itu serba canggih, serba bagus, serba mumpuni. Identitas dan pengalaman. Nah, ini penting juga, identitas dan pengalaman kita. Kewenangan dan komitmen dari tim kita dalam suatu perusahaan. Kelemahan kita itu harus tahu juga kita. Kebanyakan orang tahu kelebihan tapi tidak tahu kelemahan kita. Karena itu untuk kelemahan kita bisa ambil contoh kinerja belum optimal. Kenapa kinerja kita belum optimal? Itulah yang perlu nanti strategi untuk mengevaluasi. Kualitas personil belum merata. Di setiap cabang masih ada mungkin yang 3 orang cuma mengerjakan. Nah, itu nanti terkait dengan kinerja dari karyawannya. Jiwa kewirausahaan, pemasaran dan promosi. Kebanyakan orang takut menjadi marketing karena tidak bisa memasarkan. Memasarkan apa? Produk yang dijual dalam satu perusahaan. Nah, maka dari itu merupakan kelemahan juga. Dan sosialisasi itu merupakan kelemahan juga. Nah, sehingga ada kekuatan tentu ada peluang. Apa yang menjadi peluang? Potensi cadangan mineral dan batu bara contoh. Momentum pengembangan batu bara. Kemandirian lead bank. Jalinan kerjasama kemitraan. Pelayanan jasa riset dan teknologi. Nah, ini contoh ya, peluang dari satu perusahaan batu bara. Persaingan era perdagangan bebas itu merupakan jadi ancaman. Apalagi sekarang persaingan era perdagangan teknologi digital. Nah, itu merupakan ancaman juga. Instabilitas daerah kita nggak stabil. Daerah kita kontur dari geografisnya beda-beda. Nah, itu merupakan ancaman juga.
Ancaman dari teknologi, sisi teknologi juga bisa kita lihat. Ancaman dari sisi teknologi, tidak meratanya teknologi yang ada di perusahaan tempat cabang-cabang kita berada. Isu lingkungan juga, kendala data informasi, karena jaringan tadi mungkin jaringan internet dan sebagainya, sehingga terjadi kendalanya data dan informasi. Kebijakan zero growth, itu termasuk juga. Kemudian strategi plan proses itu bisa kita lihat ada nama gather fact, SWOT analysis, review input, strategic matrix, define strategies, dan review adjust. Ini termasuk ke dalam nanti bidang strategi plan proses. Terima kasih, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.